Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan saat ini tanggal 4 Juni tahun 2023. Yom Rison, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita tundukkan kepala untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ya, kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan ini ya, menceritakan tentang bangsa Israel, dan pada waktu itu Musa sudah tidak ada lagi, digantikan oleh Yosua ya, atau Yehosua bahasa Ibraninya, Yosua ya, Joshua bahasa Inggris. Memberikan kita atau memberikan pada waktu itu kekuatan kepada bangsa Israel, memberikan firman Tuhan ya kepada bangsa Israel dengan apa kata Tuhan, bukan dengan apa katanya, tapi dengan apa kata Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi ada suatu peringatan, jangan lupa ya kita renungkan firman Tuhan. Jangan lupa. Jadi begini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita saat-saat ini kita lupa untuk memperkatakan Taurat atau memperkatakan firman Tuhan ini. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka di dalam kehidupan kita ini kita akan bertindak hati-hati. Kata firman Tuhan, bertindak dengan hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, kalau kita pelajari peraturan-peraturan firman Tuhan itu, ya, kalau di dalam perjanjian lama atau di Tanak, ya, di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, kitab hukum, ya, di 5 Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Tanak, kitab Tanak, itu peraturan-peraturan firman Tuhan itu banyak sekali. Sebab itu ketika datang kepada Yosua, firman Tuhan ingatkan lagi kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus,
Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Dan pelajari apa yang menjadi ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Pelajari apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Ya. Jadi sahabat Kristus, mari tetap setia kepada Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sampaikan firman Tuhan. Ya. Sampaikan firman Tuhan baik dalam keadaanmu maupun tidak baik keadaanmu. Ceritakanlah kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kami yang ada, ketika kami menyampaikan kabar gembira kepada setiap orang yang mau mendengarkan, khususnya kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, kami hanya sampaikan. Dan keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi mempertahankan keselamatan itu kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca firman Tuhan. Apa sih peraturan-peraturan firman Tuhan? Apa sih ketetapan-ketetapan firman Tuhan? Di sini dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita baca firman Tuhan, ada hal-hal yang kita tidak boleh lakukan. Kita jangan lakukan. Ya. Kurang lebih ada 300 kalau di perjanjian di Tanak itu atau di Torah itu ada 300 lebih peraturan yang ada. Simpul menjadi 10 hukum perintah Tuhan. Masuk di dalam perjanjian baru. Masuk kepada orang percaya kepada Yesus Kristus, Yesua HaMashiach atau Yesus Kristus. Percaya kepada Yesua, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Menjadi dua. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Di dalam dua perintah, di dalam dua hukum ini maknanya dalam sekali. Banyak sekali peraturan-peraturan di dalamnya. Contoh yang sederhana. Contoh, jikalau engkau melihat perempuan dan mengingininya dalam hatimu, engkau sudah berzina. Contoh. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini, kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan, ya kita boleh ada. Kita boleh bernafas itu karena Tuhan. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Mengapa? Karena begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, satu, pertolongan Tuhan kepada keluarga kami. Pertolongan Tuhan kepada keluarga kami. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita belajar merenungkan firman Tuhan. Supaya apa kata firman Tuhan? Katakan
supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan ya, di sini dikatakan dan engkau akan beruntung. Beruntung. Jadi di dalam kehidupan kita ini kita harus belajar merenungkan firman Tuhan. Apa sih perintah-perintah Tuhan? Ini disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Waktu itu masih disebut Israel, umat Israel. Ya. Disampaikan kepada umat Israel bahwa umat Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengatakan begini. Disampaikanlah. Kalau kita lihat bahasa Ibrani katakan lo ya museper, ya. Seper ha-Torah, kitab Torah. Di sini ada kata ha-Torah. Bukan hanya Torah aja, bukan hanya Taurat aja, tetapi ada kata huruf, ada awalan di situ dikatakan ha-Torah. Berbicara tentang berbicara tentang alif, bet, gimel, dalet, he, ha. Ini ada berbicara tentang angka 5. Ya. Ha-Torah. Ketika kita udah berbicara tentang alif, bet, gimel, dalet, he, waw, berbicara ada kata huruf he atau ha di situ. Di sini ha-Torah, seper ha-Torah, buku atau kitab Taurat. Jadi mari sahabat Kristus kita mau belajar bersama-sama. Ya, berbicara tentang ha-Torah itu berbicara tentang manusia harus tunduk kepada peraturan firman Tuhan. Ya, karena berbicara tentang he itu berbicara mengenai, kalau berbicara tentang ha-Torah itu berarti manusia harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan manusia tersebut. Ya. Jadi sahabat Kristus, mari tetap setia kepada Tuhan. Ya. Ketika saya pelajari tentang firman Tuhan ini berbicara tentang ha-Torah, artinya manusia tunduk kepada perintah Tuhan. Tunduk kepada perintah Tuhan. Tapi terkadang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, ya, kebanyakan kita yang perintah Tuhan. Sedangkan yang dimaunya oleh Tuhan adalah kita melakukan perintah Tuhan. Ya, kita yang melakukan perintah Tuhan, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Tuhan yang apa? Tuhan yang apa? Ya. Sebenarnya kita yang harus melakukan perintah Tuhan, tetapi sebaliknya jatuhnya. Ya, Tuhan apa yang kita ngomong, kita yang perintah Tuhan itu nggak bisa. Ya, Tuhan mau dalam kehidupan kita semua tidak ada terkecuali, yaitu kita melakukan perintah Tuhan.
Ya, ini berbicara kalau ada yang firman Tuhan berbicara contoh begini, seper Torah, tapi ini ada berbicara tentang ada huruf di depannya, ada kata ha Torah. Ya, kita kasih lihat sekarang supaya kita sama-sama belajar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, ayat yang ke-8. Ya, ini. Ya. Ha Torah, ada huruf ha Torah. Oke. Pakai huruf H lagi di belakangnya. Ha Torah. Ya. Oke. Ya. Jadi berbicara tentang kebenaran firman Tuhan itu dalam sekali. Kayak seperti ini berbicara tentang hak orang. Manusia harus tunduk kepada peraturan firman Tuhan. Harus taat, harus setia, harus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan manusia mau. Dan berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang firman Tuhan sudah sampaikan untuk kita lakukan. Maka firman Tuhan katakan, ketika kita melakukan, firman Tuhan katakan, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Proses menuju kepada berhasil dan beruntung itu panjang. Enggak langsung jadi, enggak langsung instan. Oh ini enggak. Itu ada suatu proses yang kita harus lewati. Bagaimana kita harus mencapai kepada tujuan. Bagaimana kita harus mencapai kepada keberhasilan. Kepada keberuntungan. Ternyata ayat ini berbicara tentang berhasil dan beruntung. Itu ada dua bagian. Berhasil dan beruntung. Ya, banyak orang yang mencapai kepada keberhasilan tetapi tidak beruntung. Tidak beruntungnya apa? Contoh, dia udah mencapai kepada keberhasilan, tetapi tidak beruntung apa? Dia tidak bisa menikmati, dia sakit-sakitan, dia pergi kemana-mana untuk berobat. Tapi usahanya berhasil. Ini contoh. Ya, sebab itu firman Tuhan katakan, berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya menikmati yang kita hasilkan. Yang kita kerjakan kita nikmati. Bukan apa? Kita pergi ke sana sini gitu kan. Sebab itu renungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan taati apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau kita tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Kerendahan hati. Tuhan ingin kita supaya rendah hati. Tuhan ingin kita jangan sombong. Tuhan ingin dalam kehidupan kita apa? Supaya tulus di hadapan Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita apa? Supaya memberi kepada setiap orang yang membutuhkan. Saya belajar kepada rabi yang ada di Israel. Namanya Harun Halakah. Ya. Jadi Harun Halakah ini dia tetap sampai sekarang kami ada komunikasi di grup dan disampaikan. Dia bilang begini, dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, kita belajar untuk menjadi hidup berguna bagi orang lain.
hidup untuk berguna, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dan belajar untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Belajar untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Serta dibilang apa? Apa kalau orang-orang itu bilang apa? Ketika kita memberi, kita sedekah. Ya. Kita memberi. Belajar untuk menabur. Karena firman Tuhan katakan juga, Yesus sendiri yang katakan, apa yang ada padamu berikanlah kepada orang lain. Dia pegang, kalau kita lihat film yang ada, film Tuhan Yesus ya, dia pegang sesuatu, dia bilang berilah kepada orang yang membutuhkan, berilah kepada orang miskin, berilah kepada. Dan kalau kita baca di dalam perjanjian lama, ya, ketika orang itu mau membangun tempat ibadah, ya, ketika Musa mau membangun mezbah doa, mereka berkumpul untuk memberi. Dan firman Tuhan katakan, setiap hari mereka memberi dengan sukarela kepada Musa. Mereka memberi setiap hari kepada Musa. Pemberian setiap hari kepada Musa. Dia beri persembahan setiap hari. Dia beri. Dia kalau ucapan syukur, kalau saya ucapan syukur dia kasih itu setiap hari. Ada ayatnya. Ada ayat. Jadi kita akan baca. Ya, minggu depan kita akan baca ayatnya itu. Bahwa setiap hari bangsa itu memberikan persembahan kepada Musa. Memberi setiap hari, dia beri. Dia kasih secara pribadi kepada Musa. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada, dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada, ya, yang memberikan berkat, memberikan apa yang, itu luar biasa ya. Jadi kapan hari kami memang sangat membutuhkan, dan Tuhan gerakan orang. Kami sampaikan, bantu dalam doa, Tuhan tolong. Jadi sahabat Kristus, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ya. Mari renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jangan pernah berkata dalam hidup kita, kenapa saya begini terus, kenapa saya harus alami ini, alami itu. Tapi kita mau belajar untuk merenungkan firman. Saya belajar juga untuk, sampai saat ini saya belajar untuk menabur. Menabur kepada orang yang tidak bisa untuk mengembalikan. Jadi kita menabur kepada orang yang tidak bisa mengembalikan. Memang taburannya kecil, nggak banyak ya. Makanya kapan hari ini diselingi dengan kesaksian ya. Kapan hari kami pergi di suatu daerah Parung Panjang, ya, kami lagi bergumul juga, dan kami bergerak juga di bidang itu untuk seperti Rasul Paulus lah ya, seperti Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus dia jual tenda, ya kami belajar, kami kerjasama dengan beberapa developer untuk penjualan rumah. Dan pada waktu itu nggak seberapa,
kami lihat seunit rumah, dan memang Tuhan gerakkan, ya, kasih kepada orang ini. Nggak seberapa, tetapi ketika kita kasih, dia bilang begini, oh Pak, kalau ada customer konten langsung telepon saya, langsung. Misalnya kalau apa udah, misalnya Bapak masih dalam perjalanan apa udah, nanti saya ke sini. Secepatnya. Artinya apa? Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Orang nggak bisa balas, nggak bisa. Kayak semalam juga, ya, acara perpisahan anak kami, ya, dengan SD Yadika pergi di Bandung. Dari malam kami jemput, ya, perginya hari Jumat malam acaranya, ya, paginya kemarin tanggal 3 kemarin mereka jalan-jalan pulang, ya, kami tunggu di Yadika 3. Ada beberapa security, kami belajar juga menabur. Nggak banyak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, nggak banyak, sedikit. Ya, kami beliin kopi, ya, kami, pokoknya setelah itu, ya, istilahnya biarpun sedikit kita bagi juga, sedikit banget. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sedikit. Kan berbicara tentang sedekah, memberi kepada orang lain. Karena bahasa Ibrani katakan juga sedekah. Ya, sedekah. Jadi kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan melihat, wow, betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya berterima kasih juga kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya, yang memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Itu karena Tuhan. Sebab itu bantu kami dalam doa, ya, pergumulan kami, ya, untuk pelayanan yang ada, untuk pelayanan dan untuk pendidikan. Tuhan tolong supaya Tuhan cukupkan semua. Dan pergumulan, ya, di tempat ini yang punya akan jual. Jadi bantu doa supaya Tuhan adakan semuanya, baik pun yang di meja terselesaikan juga, ya. Yesus memberkati kita semua. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, sangat bersyukur, anak kami yang pertama Yedica Daniel sudah lulus, dikatakan lulus di SD, ya, Yadika, dan akan lanjut ke SMP. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Semua yang dibutuhkan, semua yang diperlukan, Tuhan adakan. Dana-dana supaya Tuhan adakan. Puji Tuhan. Dan anak kami yang kedua akan ujian besok Senin tanggal 5 Juni, ya, sampai hari Jumat. Dan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Inilah kehidupan kami. Kami harus belajar untuk merenungkan firman-Mu. Kami belajar untuk menerapkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkatilah pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini, di GPD Misianik Tuhan, baik pun yang ada di Permata Mutiara Maja, persekutuan di Permata Mutiara Maja, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Acara demi acara kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
program-program pelayanan yang ada, baik pun di tempat ini maupun di Maja. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan bisnis, usaha pekerjaan mereka buat berhasil, keluarga, istri, anak, cucu diberkati oleh Tuhan. Berikan selalu keharmonisan, berikan selalu kedamaian, berikan selalu kasih dari Tuhan di dalam setiap umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Berkati pelayanan yang ada, berkati sesi pastor yang ada, Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kami, baik pun jemaat Tuhan buat berhasil. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan tetapkan hatinya kepada Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh dunia. Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan bangsa Israel. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa yang memberkati Yerusalem akan diberkati oleh Tuhan. Barang siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Inilah firman Tuhan. Oleh sebab itu kami memberkati bangsa Israel dalam nama Yesus. Bensem Yesua Baruk Israel. Diberkatilah Israel dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat cinta kasih-Mu. Sepanjang minggu yang kami akan jalani ini, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasihku. Terimalah berkat damai sukacita dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, perlindungan dari Tuhan Roh Kudus, melindungi, menjaga, memelihara, keluar masuk, memberkati kehidupan kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.